Guys, tanaman paprika di Israel itu tidak ada serangan hama dan penyakit. Kenapa teman-teman? Mari dan lihat. Okay, let's go. Ini dia 5 rahasia menanam tanpa menggunakan pestisida. Yang pertama, persiapan lahan yang baik, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, hal pertama yang kita bahas itu yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan sangat penting, teman-teman. Jangan disepelekan. Mempersiapkan lahan dengan baik akan mengurangi jenis penyakit itu sekitar 50% yang terbawa oleh bawaan penyakit dari tanah itu sendiri. Persiapkan lahan dengan baik, teman-teman. Taruh pupuk organik sebanyak mungkin ke dalam lahan dan campurkan. Kemudian pada saat membajakan, biarkan lahan itu mengurai bahan-bahan organik yang kita taruh di dalam lahan, seperti pupuk organik, kotoran ternak dan lain sebagainya, itu kita bajak dan kemudian kita campurkan dan kemudian kita biarkan selama kurang lebih 2 minggu, teman-teman. Itu penting karena proses penguraian itu berfungsi untuk mencegah, yang pertama yaitu mencegah bawaan bakteri, dan yang kedua itu proses penguraian itu penting sehingga pada saat kita melakukan penanaman itu kotoran ternak itu sudah terurai, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, itu greenhouse yang safety. Yang berikutnya itu kita berbicara tentang greenhouse yang steril. Ini kadang-kadang sering banyak petani abaikan, teman-teman. Mengapa? Greenhouse steril itu penting. Jadi greenhouse ini penting, ini mencegah berbagai macam jenis hama yang menyerang tanaman paprika ini masuk ke dalam, teman-teman. Ada berbagai macam jenis hama, penyakit. Teman-teman tahu ketika COVID kemarin kita diajukan untuk tidak keluar rumah. Itu salah satunya, teman-teman. Bagian dari tanaman juga penting untuk dilakukan sterilisasi pada saat kita melakukan proses budidaya tanaman. Ini penting sehingga jenis hama yang membawa berbagai macam penyakit pada tanaman itu tidak masuk ke dalam, teman-teman. Itu adalah hal penting untuk sterilisasi lahan menggunakan greenhouse. Lihatlah seperti ini, teman-teman. Mereka menutupnya dengan baik. Dan kemudian di pintu sana hanya dibuka pada saat tenaga kerja masuk untuk melakukan kegiatan di dalam lahan. Itu penting, teman-teman. Yang ketiga, pengairan yang berikutnya yang harus teman-teman perhatikan yaitu kecukupan air dari tanaman paprika. Kecukupan air ini sangat diperlukan karena kelebihan air juga bisa menimbulkan penyakit dan kekurangan air bisa menimbulkan kekerdilan dan juga penyakit juga pada tanaman paprika. Itu penting, teman-teman, perlu diingat. Yang keempat, pupuk organik. Kita berbicara tentang menggunakan pupuk organik. Mengapa menggunakan pupuk organik itu penting? Nah, dalam proses alam sebenarnya tanaman ini tidak membutuhkan pupuk yang namanya pupuk kimia, teman-teman. Mereka mengelola bahan organiknya sendiri, mengelola makanan sendiri. Itu yang kita tahu tentang tanaman. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman menaruh pupuk organik, tanaman teman-teman itu sudah kuat dari awal. Tidak perlu menggunakan pupuk kimia, teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan pupuk kimia, maka yang terjadi pada tanaman adalah tanaman menjadi lemah dan ketergantungan terhadap pupuk kimia itu penting. Ini membawa dampak terhadap ekonomi petani itu sendiri, teman. Teman-teman berikutnya akan mengeluarkan biaya untuk penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Itu juga akan mempengaruhi biaya teman-teman dan pendapatan teman-teman. Penting mencegah hal ini, teman-teman. Cobalah untuk tidak menggunakan pupuk kimia dan gunakan pupuk organik. Penggunaan musuh alami. Akhir kita menggunakan musuh alami untuk mengurangi populasi hama yang ada di dalam greenhouse. Jika ada hama yang masuk ke dalam, kita menggunakannya dengan menggunakan musuh alami atau predator alami untuk mengurangi serangan hama di dalam tanaman. Dan untuk yang terakhir ini, teman-teman, saya akan menjelaskan dalam video yang lain yang akan saya tampilkan di deskripsi. Terima kasih.